Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang akan menyerah jika dia melihat jika kamu sudah bersama yang lain. Aku lihat dia kayak ya menyerah, patah hati ya dari kamu. Kita lihat siapakah orang ini yang akan menyerah untuk mendekati kamu atau memperjuangkanmu kalau misalkan di sini kamu sudah bersama yang lain. Siapakah dia yang akan menyerah jika kamu sudah bertemu dengan yang lain? Dia adalah seseorang yang saat ini masih sering kepikiran kamu terus. Dia, aku lihat masih memiliki memori yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia masih sering mantauin kamu. Dan aku lihat di sini intinya dia masih sering mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia mencoba untuk hidup dengan lajang, dengan bahagia saat ini ya. Dia mencoba untuk ya tenang, have fun seperti itu. Padahal sebenarnya di sini dia cinta banget sama kamu. Ya, dia cinta banget sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin sebenarnya ya, ingin bersama kamu. Aku lihat di sini. Tuh, ada passion di sini. Ya, jadi dia kalau aku lihat di sini ketika dia bersama kamu, dia tuh ngerasa bahagia, dia ngerasa seneng gitu ya. Bahkan ada gairah di sini. Ada gairah. Ya, baik itu secara seksual ataupun gairah lainnya. Not enough. Tapi ada rasa kayak dia nggak cukup baik untuk kamu, atau dia ngerasa kayak dia nggak merasa pantas untuk kamu. Ada rasa kurang percaya diri dari dia, ada suatu ketakutan atau rasa frustasi dari dia, tapi masih mempertahankan keegoisannya dia. Ya, walaupun di sini dia orang yang nggak percaya diri untuk kamu, untuk bisa bersama kamu, tapi dia ingin mempertahankan ego dia agar dia tetap kelihatan bahwa dia nggak lemah, bahwa dia dia terlihat rendah ya. Dia tidak mau. Jadi aku lihat sebenarnya ada rasa frustasi karena tidak bisa memperjuangkan kamu, karena tidak berani untuk menghadapi halangan, rintangan atau apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Padahal ini orang sangat bergairah banget ya sama kamu, tapi dia kayak ada rasa insecure, ada rasa kayak nggak mampu gitu loh untuk bisa bersanding dengan kamu atau memperjuangkan kamu seperti itu. Kemudian di sini ada panics, ada fase baru yang terjadi di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menghidupkan kembali hidupnya ya. Aku lihat kayak ada pembaharuan yang saat ini dia sedang lakukan, ada pertumbuhan ya, mulai merubah pola pikir. Aku lihat di sini ya, dia kayak lagi mencoba untuk fokus mengembangkan hidupnya, membuat dirinya stabil, membuat hidupnya sukses kembali seperti itu ya. Kita lihat siapakah dia. Seseorang ini masih sering mikirin kamu. Orang ini masih sering membayangkan kamu. Bahkan pengen tahu keadaan kamu. Saat ini masih sering stalkingin kamu. Dia adalah orang yang mungkin dulu ya udah sempet
ngomong kalau dia ini cinta sama kamu, kalau dia ini sayang sama kamu, tapi ini lewat telepon, entah lewat pesan. Jadi tidak face to face, ya, enggak ngomong di hadapan kamu secara langsung gitu loh, ya. Jadi kayak dia ini kayak lewat media sosial kayak gitu, atau ya mungkin lewat telepon atau lewat pesan seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa dia cinta sama kamu, tapi itu lewat telepon atau lewat teks seperti itu. Dia adalah orang yang memiliki banyak pilihan. Aku lihat di sini ya, dia orang yang banyak pilihan. Pilihan itu bisa jadi memang pilihannya pasangan lain, atau mungkin pilihannya antara pekerjaan atau keluarganya atau apapun. Ya, orang ini banyak pilihan. Oke. Dia adalah orang yang pernah melakukan one night stand, entah itu dengan kamu atau dengan yang lainnya. Terus itu juga aku melihat di sini dia masih mengharapkan bisa berkomitmen, bisa bersatu kembali dengan kamu. Jadi aku lihat di sini dia masih kayak punya pengharapan gitu loh. Ya, untuk bisa bersama kamu, menjalin suatu hubungan lagi dengan kamu, berkomitmen, ya, bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa bersama seperti itu. Bahkan kalau misalkan kemarin terakhir kali hubungan kalian adalah hubungan yang kayak pacaran gitu ya, atau PDKT, nah di sini dia kayak pengen mengikat kamu lewat pertunangan seperti itu. Tapi ya sampai sekarang nggak ada cerita ya, sampai sekarang nggak ada cerita lagi. Oke. Kalau aku lihat di sini ada yang butuh untuk healing terlebih dahulu. Oh, mantan. Ya. Ada seseorang di sini yang butuh untuk healing terlebih dahulu. Saat ini dia sedang mencoba untuk terbuka ya dengan situasinya. Dia mencoba untuk menerima apa yang telah terjadi. Kalau memang saat ini kamu sudah bersama yang lain, ya dia akan terbuka gitu loh. Dia tidak akan memaksakan segala sesuatunya, atau apa namanya itu ya sebutannya, kayak memaksa kamu lah ya, intinya memaksa kamu untuk tetap bersama dia. Tapi di sini dia masih sering stalkingin kamu. Ya, dia masih cari-cari tahu tentang keadaan kamu, apa yang ingin dia ketahui yang belum terungkap ya, yang selama ini masih menjadi kepenasarannya dia itu masih sering cari-cari tahu, dan mulai beradaptasi, mulai mencoba berubah atau mengubah sesuatu yang perlu diubah seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia juga ingin healing, sembuh dari rasa patah hatinya ya, rasa kecewanya karena mungkin sekarang kamu sudah bersama yang lain. Oke, aku lihat di sini blowing kiss, kemudian ada kisses. Orang ini kuat banget sebenarnya cintanya sama kamu, ya, mencintaimu tanpa syarat. Bahkan di sini dia ingin banget ya memberi dan menerima kasih sayang dari kamu. Dia orang yang benar-benar jatuh cinta banget sama kamu. Di sini udah ada blowing kiss, kemudian di sini ada kisses. Dia adalah mantanmu. Ya, kamu dengan dia sudah bubar, sudah berpisah. Ada suatu pola yang mungkin selama ini selalu terjadi di hubungan kalian, dan pola itu mungkin selalu sama. Nah, sekarang pola yang selalu sama itu sudah cut off, sudah berhenti, sudah diputus ya. Mungkin contohnya polanya misalkan apa nih? Karena dia banyak pilihan. Misalkan dia selingkuhin kamu, bolak-balik selingkuhin kamu, terus gitu terus kamu maafin, selingkuh lagi, kamu maafin, selingkuh lagi, gitu terus. Nah, sekarang semuanya sudah berakhir ya. Pola-pola itu apapun, atau masalah pola apapun ya yang membuat hubungan kalian stuck, hubungan kalian tidak baik, itu sekarang sudah berakhir, karena hubungan ini memang juga sudah berakhir. Dan saat ini aku lihat memang kamu dengan dia silent treatment, tidak ada komunikasi ya. Mungkin juga sudah ada pemblokiran atau pengabaian. Di sini kamu mungkin sudah mengabaikan dia, kamu sudah ya menjalani hidupmu, kamu sudah move on, kamu sudah fokus dengan dirimu, kamu sudah ya have fun ya, kamu sudah memiliki seseorang yang baru. Aku lihat di sini.
Six of Cups ya. Aku melihat di sini ada Six of Cups. Six of Cup-nya tegak. Berarti di sini dia ini masih sering sekali stalkingin kamu, masih sering bernostalgia tentang kamu, masih sering mikirin kamu. Dia adalah sosok seseorang yang pernah mengabaikan kamu atau tidak menganggap kamu, atau mungkin pernah ada suatu janji yang pernah dia utarakan ke kamu tapi tidak dia lakukan atau tidak dia realisasikan bahkan sampai sekarang ya. Dan akhirnya sekarang hubungan kalian berpisah, hubungan kalian berakhir, janji-janji itu sudah tidak lagi kamu tagih, sudah tidak kamu harapkan lagi ya. Dan dia sekarang kepikiran kamu terus ya, bahkan dia pun mengingat apa yang dulu pernah terjadi, bahkan janji-janji atau apapun yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, kayak gitu ya. Dia masih sering ingat-ingat kamu. Oke, dia adalah orang yang sangat mendominasi kamu selama ini. Oke, jadi ternyata selama ini kamu dengan dia hubungannya nggak baik-baik aja ya. Dia terlalu mengontrol dan terlalu manipulasi dari waktu ke waktu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin hubungan ini sudah bertahun-tahun terjalani, tapi hanya di awal-awal saja mungkin baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya semuanya terbongkar, sifat asli dari dia ini seperti apa ya. Apalagi di sini sifat manipulatif dan mendominasinya dia, maunya semena-mena sesuka-suka hati dia, seperti itu. Sifat pengontrolnya itu selalu mengharuskan kamu untuk melakukan banyak hal terhadap dia gitu ya. Apa yang dia mau kamu harus lakukan demi kebahagiaan dia, kamu kasih, semua kamu kasih, tapi giliran kamu memiliki sesuatu keinginan, dia tidak pernah mau memberikan apapun yang kamu harapkan. Oke, The Sun berarti memang semuanya sudah terbongkar. The Sun itu kan kartu kebahagiaan, kartu keberlimpahan, kartu kesuksesan ya. Sehingga Sun itu matahari yang terang benderang ya, sehingga semua aku lihat diterangkan untukmu, dijelaskan, diberikan pencerahan, dibongkar semua. Apa yang selama ini yang tadinya gelap semuanya jadi terang, apa yang selama ini tadinya ditutup-tutupi semuanya dibongkar, termasuk kebohongan-kebohongan dia, jelek-jeleknya dia ini kelakuannya seperti apa, karakternya seperti apa yang sebenarnya selama ini dia lakukan, apa yang sebenarnya selama ini dia perbuat ya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi, semuanya dibongkar. Sehingga aku lihat di sini kamu bisa menentukan pilihanmu, apakah masih harus tetap bersama dia atau tidak gitu. Karena The Sun ini memang ada tindakan dari semesta ya, tindakan dari semesta yang untuk menyelamatkan kamu, memberikan kebahagiaan untukmu. Karena semesta tahu bahwa orang baik hanya untuk orang baik gitu loh ya. Jadi ketika kamu sosok yang baik dipertemukan dengan dia yang penuh dengan kemanipulatifan, semua harus terjelaskan agar kamu itu berani melangkah mundur dari dia, jangan lagi maju ke dia gitu loh. Setelah semuanya terbongkar, bobrok-bobroknya dia ini sudah terlihat olehmu, kamu sudah terluka begitu dalam dan kamu sudah melihat kenyataannya, akhirnya di sini kamu disuruh semesta untuk yo silakan pilih, kamu harus bagaimana dengan tindakan ini. Yang terpenting adalah semesta sudah menunjukkan ini loh dia, seperti ini loh dia. Nah sekarang pilihannya ada di kamu memilih apa, mau majukah tetap sama dia atau mundur gitu ya. Karena ini pun demi kebahagiaanmu dan demi kesuksesanmu gitu ya. Kalau kalian di sini apalagi justice, orang yang tidak mau disalahkan, orang yang tidak mau disudutkan, orang yang tidak mau dianggap salah, orang yang narsis dan egonya sangat-sangat tinggi. Ini orang kalau udah justice berarti dia ini selingkuh di belakang kamu. Tapi ketika kamu sudah cari tahu, terus itu ketahuan, ini orang nggak mau ngaku. Justru malah dia kayak membalikkan fakta bahwa kamulah yang salah. Seperti itu, kamu yang salah. Sehingga di sini aku lihat kamu benar-benar udah terluka seterluka-lukanya gitu. Aku lihat ya jatuh sejatuh-jatuhnya, kecewa kecewa-kecewanya. Akhirnya di sini karena dia tidak mau memilih kamu, tidak mau
membela kamu, tidak mau kembali ke kamu, lebih tepatnya bukan kembali ya, tidak mau mendukung kamu, ya tidak mau kembali juga mungkin. Ya sudah, akhirnya di sini kamu melangkah mundur. Jadi the sun dicampur dengan justice, keinginanmu sekarang kuat bahwa kamu ingin menyerah dengan hubungan ini, kamu ingin berakhir gitu ya. Nah, ketika dia berakhir dengan kamu, ketika kamu melangkah pergi dari dia dan berakhir, ini orang nggak terima. Jadi hubungan ini selama yang kamu jalani dengan dia itu hubungannya memang on off. Jadi kalau misalkan kamu sudah move on, kamu sudah pergi, kamu sudah tidak ingat dia lagi, ucuk-ucuk datang lagi dia, ya ucuk-ucuk datang, sok-sokan kayak nggak ada masalah, kayak nggak merasa bersalah, kayak nggak pernah melakukan kejahatan, kesalahan sama kamu gitu. Ucuk-ucuk datang, ya ucuk-ucuk datang. Nah, nanti kalau udah dapat perhatian kamu lagi, udah kembali ke awal, setelan awal gitu. Dan aku melihat saat ini memang kamu sudah mendapatkan panen ya, atau hasil dari buah kesabaranmu, dari ketekunanmu, dari keinginanmu untuk maju, dari pertumbuhanmu, dari perencanaan-perencanaan yang selama ini sudah kamu susun ya, untuk pergi dari dia, tetap bertahan sabar menunggu waktu yang tepat untuk memantapkan diri pergi dari dia. Dan aku lihat sekarang kamu sudah mendapatkan penghargaan atas dirimu. Jadi sekarang kamu bukan memikirkan tentang ego atau siapa yang akan menang atau siapa yang akan kalah atau siapa yang akan menyesal atau siapa yang tidak akan menyesal. Intinya di sini kamu merasa kamu meninggalkan dia atau mengalah atau mundur dari hubungan ini, itu menjadi suatu penghargaan bagimu, suatu kebanggaan diri bagimu karena kamu mampu melawan egomu yang dulu tidak mau pergi dari dia. Gitu ya. Banyak usaha-usaha yang kamu lakukan untuk bisa berani mundur dari hubungan ini, untuk bisa move on, untuk bisa melangkah maju dengan hidupmu sendiri ya, mencari kebahagiaan dirimu sendiri, seperti itu. Aku lihat di sini semuanya sudah membuahkan hasil. Kamu merasa lega sekarang, kamu merasa bahagia, kamu merasa tenang ya, kamu mulai melangkah dengan hidupmu. Aku lihat di sini. Apalagi selama ini kan kamu selalu membina, selalu sabar, selalu membuat hubungan ini bisa berkembang ya. Intinya aku lihat memang tujuan kamu selama ini adalah membuat hubungan yang jangka panjang dengan dia. Tapi nyatanya ya, aku lihat di sini kamu selalu dikecewakan. Kamu telah bekerja keras untuk memperkuat ikatan kalian ya. Yang mana saat ini seharusnya sudah menuai hasil ya, mungkin karena hubungan ini sudah bertahun-tahun kan, seharusnya saat ini sudah membuahkan hasil. Seharusnya kalian sudah bisa berkomitmen menikah atau ya apalah ya, punya hubungan yang langgeng gitu ya, saling mengerti satu sama lain, tapi semuanya pupus gitu. Jadi ketika semuanya tidak bisa kamu dapatkan di waktu saat ini karena sudah bertahun-tahun, ya udah ya, aku lihat di sini. Tapi aku lihat memang usahamu kalau di dalam percintaan mungkin memang pupus, tapi diganti oleh semesta dengan sesuatu keberlimpahan yang lain. Dari karirmu aman, nyaman dan damai, sukses ya. Aku lihat keuangan fine, keuangan stabil, baik-baik saja. Lancar-lancar aja cari duitnya, walaupun di sini ya ada halangan rintangan, ada rasa takut, kecemasan, atau ada kekhawatiran untuk keuangan masa depan, tapi fine-fine aja, masih diberikan jalan untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan banyak pundi-pundi keuntungan uang di sini gitu ya. Dan aku lihat memang antara kamu dengan dia saat ini memang lagi fokus pada tujuan keuangan masing-masing ya. Terus itu juga mungkin pada lagi mencoba untuk menabung ya, untuk membeli sesuatu, membeli rumah, membeli barang-barang, atau bahkan menabung untuk biaya pernikahan, walaupun entah nanti dengan siapa gitu menikahnya. Intinya kayak ya udah, yang penting ada uang aja dulu untuk untuk masa depan kayak gitu. Paling nggak saat ini ya cari uang untuk masa depan. Nah kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini, baik dia ataupun kamu saat ini fokusnya lagi di uang, di materi gitu ya. Oke, the Hierophant.
ada seseorang di sini yang masih selalu berdoa, ya mungkin kamu juga sedang berdoa ya, meminta jodoh yang terbaik, meminta jodoh yang tepat untukmu, yang pantas untukmu, ya meminta jodoh yang sesuai keinginanmu. Aku lihat di sini. Ya, kalau aku lihat di sini kamu masih sering berdoa itu, memohon, meminta untuk segera dipersatukan dengan jodohmu, karena aku lihat di sini kamu sudah berjuang ya, kamu sudah pontang-panting untuk hubunganmu masa lalu tapi ternyata gagal ya. Dan aku lihat di sini kamu masih punya keyakinan, masih punya kepercayaan bahwa segala sesuatunya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Makanya di sini kamu masih terus berdoa, meminta untuk diberikan pasangan yang terbaik untukmu. Aku lihat di sini kamu masih kuat berdoanya seperti itu ya. Oke, bagaimana keadaan dia ketika saat ini sudah berakhir hubungannya dengan kamu? Wah, kerja keras banget ya. Sampai-sampai nih ya, Ten of Wands itu dia benar-benar fokusnya tuh di kerja, cari cuan gimana untuk bisa selesai dengan pekerjaan, beban kerjanya dia ini ya. Aku lihat di sini dia benar-benar berusaha banget untuk kerja sampai-sampai dia ini kayak nggak ada waktu untuk memikirkan percintaan. Aku lihat di sini ya. Jadi kayak kalaupun misalkan kamu saat ini melihat dia ada kok dia pasangan, nggak mungkin dia nggak ini ya sama pasangannya. Ya, dia mungkin bisa punya pasangan, tapi dia dengan pasangannya itu tidak menunjukkan keharmonisan karena dia benar-benar punya beban kerja yang cukup besar di sini, sehingga fokus dia ya harus di pekerjaan ini, harus fokusnya di sini ya, di karir dia ini. Entah mungkin dia memang punya beban kerja ya, mungkin dia harus mengejar target, atau mungkin dia seorang pemimpin, atau sehingga ya butuh apa ya, kerja keras banget, atau mungkin dia kerja lapangan jadi proyeknya banyak atau gimana. Intinya ada beban kerja yang sehingga dia itu kayak belum bisa mikirin untuk cinta-cintaan ya. Dan aku lihat di sini ternyata dia masih sering gini, the High Priestess itu insting yang kuat atau batin yang kuat ya dengan kamu. Dia masih sering kepikiran kamu, dia masih sering merasakan instingnya terhadap kamu. Dia masih sering kayak menerka-nerka keadaan kamu atau merasakan kamu ya. Jadi saat ini tuh banyak kecurigaan atau apa sih namanya itu ya, kayak dia merasa kamu, aduh kayaknya kamu ini udah nggak suka lagi deh sama aku, kayaknya kamu ini sudah ada yang baru gitu. Jadi tanpa dia melihat sebenarnya kamu saat ini seperti apa, insting dia itu kayak udah mengatakannya langsung gitu loh sama kamu, ya mengatakannya langsung dengan ke dia gitu, bahwa kamu itu begini, bahwa kamu itu begitu gitu ya. Aku lihat di sini insting dia kuat sama kamu. Oke, kemudian Six of Cups ya nih. Six of Cup ya, aku lihat di sini dia bernostalgia. Dia selalu keingetan kamu. Nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku lihat di sini. Ya, dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Apalagi ditambah dengan insting-insting dia yang berkecamuk. Ya, berkecamuk, selalu mikir yang kamu beginilah, kamu begitulah gitu. Kamu sudah ada yang lain, kamu sudah melupakan dia, kamu sudah tidak membutuhkan dia, kamu begini. Jadi dia makin berkecamuk di pikirannya. Ya. Akhirnya ya mencoba menenangkan diri itu dengan memikirkan masa-masa bahagia saat bersama kamu. Ya, mikirin dulu kalian pernah skinship, kalian pernah melakukan ini itu agar dia meredam insting dia yang berkecamuk itu gitu. Dan saat ini aku lihat sedang mencoba untuk menenangkan diri dia, menstabilkan emosi dia ya, karena aku lihat kayak ada keinginan dia untuk bersatu kembali dengan kamu ya. Aku lihat memang hubungan ini tuh masalahnya adalah tentang ketidakjujuran dan terbukaan dari diri dia sendiri terhadap perasaan dia sendiri. Jadi sebenarnya dari awal tuh dia udah tahu kalau dia itu sayang sama kamu, dia suka sama kamu, tapi kayak selalu mendenial gitu loh. Ya, dia selalu mendenial, kayak pura-pura nggak suka, pura-pura nggak peduli, pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura nggak kangen kamu, pura-pura nggak kepikiran kamu. Padahal sebenarnya semua itu berkecamuk di pikiran
dia. Hanya saja dia selalu tahan, dia selalu tutupi bahwa agar dia kelihatannya so cool, dingin, misterius seperti itu ya, biar dia nggak kelihatan bucin sama kamu. Tapi nyatanya sekarang hancur seperti itu ya. Jadi memang ini juga karena dianya selama ini selalu mendenial ya. Terus itu juga mungkin dia ini orangnya pendiam atau mungkin orangnya pemalu juga gitu ya. Oke, Ten of Cups ya. Six of Cups, Ten of Cups, Three of Swords. Aku melihat di sini masih ada keinginan dari dia untuk kembali lagi bersama kamu. Cuman hanya saja saat ini memang fokus dia ada di keluarga. Bisa jadi kenapa dia saat ini mengalami beban kerja itu bisa jadi karena keluarga. Misalkan nih ternyata keadaan keuangan dia belum membaik ya kan, saat ini kan dia lagi fokus kan dengan keuangan, baik kamu ataupun dia lagi fokus dengan keuangan. Bisa jadi keuangan dia sebenarnya belum stabil sehingga mempengaruhi perekonomian keluarganya. Makanya di sini dia benar-benar usaha banget kerja keras agar perekonomian keluarganya stabil lagi seperti itu ya. Ibunya, orang tuanya, dia ingin membahagiakan keluarga, aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini memang dia lagi banyak-banyaknya meluangkan waktu untuk keluarga juga ya. Jadi makanya di sini dia nggak bisa membagi waktu antara have fun dengan teman-temannya, kemudian keluarga, kemudian ditambah lagi pacar atau pasangan. Jadi dia nggak bisa. Jadi yang karena apa ya, karena dia sudah meluangkan waktu untuk bekerja, party sama teman-temannya, kemudian dengan keluarganya, sehingga pacarnya itu atau pasangan dia yang sekarang tuh kayak sering diabaikan sama dia kayak gitu ya, sering nggak dikasih waktu luang bersama dia kayak gitu ya, sering cuek gitu loh sama pasangannya. Aku lihat di sini justru malah sekarang tuh dia malah sering kepikiran kamu dan ada kayak menghayal atau kayak ada rencana, menginginkan rencana untuk bertemu dengan keluargamu ya, untuk mengenalkan diri atau ingin lebih dekat dengan keluargamu, atau sebaliknya gitu, kayak pengen deh ngebawa kamu ke keluarganya untuk mengenalkan kamu ke keluarganya seperti itu. Aku lihat di sini. Nah, terus di sini ada Three of Swords. Three of Swords ini tentang keinginan meminta maaf sama kamu atas apa yang telah terjadi. Di sini dia merasa bersalah, dia merasa malu, dia merasa harus meminta maaf sama kamu. Ya, aku lihat di sini kemungkinan akan terjadi nih permintaan maaf dari dia, dan Three of Swords artinya rekonsiliasi lagi. Ya, dia akan datang lagi untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Untuk masalah apakah dia akan bersatu dengan kamu atau enggak, ya tergantung kamu. Toh di sini kalau misalkan dia melihat kamu sudah bersama yang lain, ya mungkin hanya rekonsiliasi aja. Dia datang meminta maaf sama kamu, ya, meminta maaf. Tapi kalau misalkan di sini apa itu namanya tadi, kamu masih mau sama dia, ya kemungkinan kalian bisa bersatu lagi. Ingat ya, jadi kata kuncinya di sini, ketika aku melihat kamu sudah bersama seseorang, maka dia akan pergi. Ya, tapi itu tergantung dari kamu. Kalau misalkan kamu masih mau bersama dia, ya itu akan beda lagi cerita. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau aku lihat ya itu ada keinginan, tapi kalau misalkan di sini kamu sudah bersama yang lain, maka dia akan pergi. Tapi itu tergantung dari kamu, apakah kamu masih mau merebut dia kembali ke kehidupan kamu atau tidak. Itu. Nah, kalau nggak salah pertanyaan ini, apa yang aku bacakan ini ada di komen deh ya. Ya, kayaknya ada salah satu dari kalian yang komen, gimana kalau aku udah punya pasangan. Nah, terus dia itu, si mantan itu udah pindah ke kota aku, kira-kira aku sama dia bakalan ketemu nggak ya? Seperti itu kalau nggak salah ya. Ada peluang. Atau nanti deh, karena ini aku nggak ngambil dari komentar ya, dari buka kartu. Oke, nanti aku usahakan buat itu permintaan kalian yang komen itu, soalnya itu yang baru aku baca. Kayaknya seperti itu ya, ini ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Justice, Libra, ada Hierophant, Taurus,
Itu saja. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh ya, ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja. Ada Mei, September, Maret, November, Juni, April, Desember, Agustus, dan Februari. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Situasikan aja ya. Ada sio monyet, sio babi, sio macan, sio naga, sio kelinci, sio ular, sio ayam, sio kuda, dan sio kerbau. Kemudian angkanya juga ada hubungannya antara kamu dengan dia, disituasikan saja. Ini angka-angka yang berhubungan dengan apa antara kamu atau antara kamu dengan dia gitu ya. Oke, ini ada 18, 14, 21, 28, 13, 15, 19, 31, 3, 24, 26, 5, 22, 1, 4, 23, 11. Dan alfabetnya apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia ya. Disituasikan saja. Ada T, Z, R, B, P, G, K, F, W, C, S, U, M, Y, X, I, L, Q, V, E, dan O. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.